Berarti setelah kita belajar transaction exposure, yang berikutnya kita pelajari adalah translation exposure. Di jangka menengah sampai dengan jangka panjang kita punya risiko ketika laporan keuangan dikonsolidasikan sehingga akan muncul kerugian atau keuntungan selisih kurs ketika laporan keuangan tersebut diubah mata uangnya, dikonversikan mata uangnya supaya bisa dikonsolidasikan dengan laporan keuangan perusahaan induk. Di sini dicontohkan kalau perusahaan Amerika itu memiliki anak perusahaan di luar negeri ya, sehingga ketika ini dari chapter 12 kalau kita loncat, perusahaan Amerika Ganado punya anak perusahaan di Cina yang laporan keuangannya dalam renminbi. Kemudian punya juga anak perusahaan di Jerman yang menggunakan euro sebagai mata uang pelaporan. Sehingga ketika dibuat laporan keuangan konsolidasian, consolidated financial statement, maka laporan keuangan yang anak perusahaan Cina harus diubah menjadi US dollar. Demikian juga dengan laporan keuangan anak perusahaan di Jerman harus diubah menjadi dolar dulu, baru bisa dikonsolidasikan dengan laporan keuangan perusahaan induknya Ganado di Amerika. Oke. Sebelum kita bicara tentang bagaimana mengubah laporan keuangan tadi menjadi US dollar, yang pertama kita harus pelajari adalah konsepnya tentang mata uang pelaporan. Nah, kita kenal ada 3 istilah yang kita harus definisikan dan kita harus pahami definisinya. Yang pertama kita bicara functional currency, ya. Kemudian kita bicara reporting currency dan bicara local currency. Ini tiga hal yang berbeda. Yang paling mudah saja dulu, bayangkan perusahaan Indonesia dimiliki oleh perusahaan Amerika. Dan perusahaan Amerika itu kantor pusatnya di Amerika dan menggunakan mata uang pelaporannya adalah US dollar. Maka local currency, istilahnya lokal, itu adalah mata uang tempat di mana perusahaan atau anak perusahaan itu bekerja. Jadi kalau di Indonesia berarti local currency-nya adalah rupiah. Reporting currency adalah mata uang yang digunakan ketika anak perusahaan atau perusahaan induk melaporkan laporan keuangannya. Hampir semua perusahaan di Indonesia, hampir semua ya, tapi tidak semua. Hampir sebagian besar itu reporting currency-nya dalam rupiah. Jadi kalau kalian buka laporan keuangan, laporan keuangannya bentuknya apa? Mata uang yang digunakan sebagai mata uang pelaporannya apa? Hampir sebagian besar adalah rupiah. Ada sebagian yang dalam bentuk US dollar. Jadi mata uang yang digunakan dalam pelaporannya itu adalah reporting currency. Cara ngeceknya gampang. Di laporan tahunannya, laporan keuangannya menggunakan mata uang apa. Oke. Dan yang ketiga, functional currency.
functional currency itu yang definisi pentingnya dilihat dari sudut pandang perusahaan adalah mata uang yang digunakan sebagai ini ya, mata uang utama ketika perusahaan menghasilkan cash flow. Jadi cash flow utama perusahaan itu dari mana sumbernya? Mata uangnya itu apa cash flow-nya? Sering juga disebut primary economic environment. Jadi apa namanya? Cash flow utama dari kegiatan perusahaan itu mata uangnya apa? Kita selalu yang selama ini kita posisikan atau konteksnya atau yang selalu kita asumsikan atau yang selalu kita bayangkan ketika kita bicara mata uang, perusahaan Indonesia maka reporting currency-nya menggunakan rupiah dan functional currency-nya juga rupiah gitu. Padahal sebenarnya 3 currency ini, functional currency, reporting currency, dan local currency belum tentu sama. Sebagian besar perusahaan di Indonesia sama nih tiga-tiganya. Bekerja di Indonesia sehingga local currency-nya rupiah, melaporkan dalam rupiah, reporting currency-nya rupiah, dan functional currency-nya cash flow utama perusahaan itu dalam rupiah. Nah, kalau menurut standar akuntansi, maka reporting currency ini harus sama dengan functional currency. Jadi, substansinya cash flow utama perusahaan itu dalam apa? Tidak memandang perusahaan itu ada di mana lokasinya. Pertamina gitu misalkan. Pertamina itu cash flow utamanya dalam US dollar. Ketika dia melakukan penjualan, menjual minyak mentah yang dihasilkan, sebagian besar kan penjualan terbesarnya adalah minyak mentah. Dibandingkan dengan yang apa namanya retailnya dia kecil dalam US dollar. Semua biaya-biaya terbesarnya adalah dalam US dollar. Sehingga functional currency-nya adalah US dollar. Ketika functional currency-nya adalah US dollar, maka reporting currency-nya harus mengikuti functional currency. Jadi reporting currency-nya harus US dollar. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Jelas ya? Jadi prinsipnya adalah reporting currency yang digunakan adalah functional currency. Sehingga kita harus menetapkan dulu functional currency suatu perusahaan itu apa. Jika functional currency-nya adalah US dollar, maka reporting currency-nya harus US dollar. Jika functional currency-nya adalah euro, maka reporting currency-nya harus euro. Jika functional currency-nya rupiah, maka reporting currency-nya harus rupiah. Nggak bisa dia, oh functional currency rupiah, tapi saya ingin membuat laporan keuangan dalam bentuk US dollar gitu. Nggak bisa. Reporting currency harus mengikuti functional currency. Sampai di situ jelas? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Jadi terlepas dari local currency-nya apa, itu nggak relevan. Yang menentukan reporting currency bukan lokasi perusahaan, tapi functional currency, cash flow utama
dari perusahaan itu beroperasi dalam currency apa? Dalam mata uang apa? Oke. Ini contoh. Ini contoh. Perusahaan di Amerika. Perusahaan di Amerika, Ganado ya. Perusahaan di Amerika, Ganado, material sama labor cost-nya dalam dolar. Sales-nya 50% dalam dolar, 50% ekspor dalam dolar juga. Berarti penjualannya yang domestik dalam dolar, ekspor dalam dolar juga, penjualannya dolar, material dan labor cost-nya dolar, maka cash flow utama perusahaan, main operation-nya, kegiatan utama perusahaan dalam dolar. Sehingga functional currency Ganado Amerika adalah dolar. Kalau functional currency perusahaan Ganado di Amerika adalah dolar, maka reporting currency-nya adalah dolar. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Oke. Kalau dia punya perusahaan anak, kalau dia dalam perusahaan anak, ketika laporannya dikonsolidasikan, ketika membuat consolidated financial statement, maka perusahaan anak itu harus dikonsolidasikan dalam bentuk dolar. Nggak mungkin dia menggabungkan laporan keuangan Amerika yang dolar dengan euro gitu. Kan beda satuannya, beda mata uangnya. Maka anak perusahaan ketika dia akan dikonsolidasikan, maka laporan keuangannya harus dikonversi dalam bentuk dolar. Seandainya laporan itu tidak menggunakan dolar sebagai reporting currency. Ya. Kita lihat sekarang Cina. Ganado yang di Cina, material sama labor cost-nya semua dalam renminbi. Ya. Local currency. Sebenarnya local currency nggak relevan mau dipakai atau enggak, tapi hanya untuk mengingatkan bahwa itu ada berbeda sebenarnya. Nah, local currency renminbi, material dan labor cost-nya dalam renminbi, sales-nya 50% domestik renminbi, ekspornya itu ada dalam dolar dan euro. Dengan kondisi ini, Ganado Cina menetapkan functional currency-nya adalah renminbi. Karena sebagian besar transaksi utama perusahaan, cash flow perusahaan itu dalam renminbi. Sehingga renminbi yang dipilih sebagai functional currency. Demikian juga dengan Ganado Jerman. Ganado Jerman, material labor cost-nya euro, sales-nya 50% domestik euro, ekspornya euro juga. Sehingga functional currency-nya euro. Jika functional currency-nya euro, maka Ganado Jerman reporting currency-nya euro. Ganado Cina reporting currency-nya harus renminbi. Gitu. Pertanyaannya, perusahaan yang di Jerman itu menggunakan euro ketika menyusun laporan keuangannya. Yang kedua, apakah perusahaan di Cina menggunakan renminbi sebagai reporting currency-nya? Jika tidak, maka dia harus melakukan konversi. Gitu. Jika ya, misal ya, kasus yang paling mudah dulu, Cina menggunakan renminbi sebagai reporting currency-nya. Jadi kalau saya tambahkan ya di sini ya, reporting currency.
Kalau reporting currency-nya yen minbi di sini euro, gitu. Berarti kondisi ini reporting currency dengan functional currency-nya sudah sama. Kalau sudah sama reporting currency dengan functional currency-nya, maka nanti laporan keuangannya akan diubah dari yen minbi menjadi dolar. Dari euro menjadi dolar. Kenapa? Karena ketika dikonsolidasikan, parent-nya, perusahaan induknya, reporting currency-nya dalam dolar. Yang sama dengan functional currency-nya. Oke. Bagaimana kalau tidak sama? Bagaimana kalau tidak sama? Jika reporting currency tidak sama dengan functional currency, maka reporting currency tersebut harus diubah menjadi functional currency terlebih dahulu. Setelah dia menjadi functional currency, baru functional currency tersebut diubah menjadi dolar untuk kepentingan konsolidasi. Berarti ada dua tahap nih. Ada dua tahap. Kalau seandainya reporting currency tidak sama dengan functional currency dan tidak sama dengan laporan perusahaan reporting currency yang parent-nya. Ini kan reporting currency-nya dolar. Kembali ke kasus yang sederhana awal, jika functional currency-nya sudah sama dengan reporting currency-nya, ya, yen minbi, functional currency sama dengan reporting currency yang digunakan, yen minbi. Jerman juga functional currency-nya euro, dia laporannya euro, maka ketika mengubah yen minbi menjadi dolar dan euro menjadi dolar untuk kepentingan konsolidasi, maka dia menggunakan yang disebut dengan current rate method ketika dia mengkonversi dari yen minbi dan euro menjadi dolar. Jadi current rate method itu adalah metode konversi mengubah mata uang suatu laporan menjadi mata uang lain untuk kepentingan konsolidasi. Tapi jika reporting currency tidak sama dengan functional currency, ya, yang kedua kan kondisinya adalah reporting currency tidak sama dengan functional currency-nya. Maka step yang pertamanya, functional currency harus dikonversi menjadi reporting currency terlebih dahulu. Baru nanti reporting currency-nya diubah menjadi dolar sesuai dengan parent currency-nya. Jadi perusahaan induknya itu laporan keuangannya dalam bentuk apa. Proses mengubah functional currency, proses mengubah reporting currency supaya sama dengan functional currency-nya, itu kita menggunakan temporal method. Oke. Kasus ekstrimnya adalah ini. Perusahaan di Indonesia. Local currency-nya rupiah nggak usah ya, nggak usah disebut ya. Misal
dia functional currency-nya adalah US dollar. Tapi reporting currency-nya dia menggunakan rupiah. Pertanyaan pertama, benarkah reporting currency-nya rupiah? Salah berarti, Pak. Salah. Dia harus diubah menjadi US dollar. US dollar. Kenapa? Karena functional currency-nya US dollar. Reporting currency harus sama dengan functional currency. Mengubah rupiah menjadi dolar dalam kasus ini menggunakan current rate method atau temporal method? Temporal. Ini pakai temporal method. Jadi temporal method digunakan untuk mengubah jika functional currency tidak sama dengan reporting currency. Oke. Kasus yang kedua nih. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, perusahaan di Indonesia juga sama. Functional currency-nya rupiah. Reporting currency-nya rupiah. Tapi karena perusahaan induknya Amerika, maka dia harus mengkonversi laporan keuangannya menjadi dolar sebelum dikonsolidasikan. Pertanyaan pertama, apakah reporting currency-nya benar? Benar, Pak. Reporting currency-nya sudah benar. Sehingga ketika dia mengkonversi rupiah menjadi dolar untuk konsolidasi, metode apa yang dipakai? Current rate method. Current rate method. Jadi current rate method adalah metode translasi mengubah atau mengkonversi laporan keuangan yang reporting currency-nya sudah sama dengan functional currency. Jadi hanya untuk kepentingan laporan konsolidasi, pelaporan, maka dia diubah menjadi dolar. Sementara reporting currency-nya sudah mengikuti functional currency yang benar. Kasus yang ketiga. Sama, perusahaan di Indonesia. Functional currency-nya dolar. Reporting currency-nya rupiah. Dia dimiliki oleh perusahaan Inggris yang laporan keuangannya pound sterling. Apa yang harus dilakukan? Nomor satu pertanyaan saya. Benarkah reporting currency-nya? Salah, Pak. Reporting currency-nya salah. Harusnya dia memberi laporan dalam bentuk apa? Laporannya menggunakan currency apa? Dolar. Harus functional currency-nya. Oke. Berarti kalau dia sudah punya sekarang laporan keuangan dalam bentuk rupiah, apa yang dia lakukan? Mentranslasikan dengan temporal method ya, Pak. Dia translasi ke US dollar menggunakan temporal method. Kemudian ketika dia, ini langkah pertamanya ya. Setelah dia jadi laporannya dalam bentuk dolar, sudah benar kan sekarang? Karena berarti reporting currency-nya dolar, functional currency-nya dolar. Gitu kan ya? Setelah itu, ketika dia akan dikonsolidasikan, apa yang harus dia lakukan? Translasi ke
Pound sterling kan? Iya, Langkah Pak. keduanya. Metode apa yang dia gunakan ketika dia mentranslasi dari dolar menjadi pound sterling? Current rate method. Current rate method. Translasikan dulu dia menggunakan temporal method ke dolar, baru setelah itu translasi lagi dari dolar menjadi pound sterling menggunakan current rate method. Ada pertanyaan? Kembali ke nomor 1. Kembali ke contoh 1B berarti. Kalau dia functional currency-nya dolar, reporting currency-nya rupiah, kemudian dia harus dikonsolidasikan menjadi dolar, maka seharusnya dia mengubah reporting currency-nya yang tadinya rupiah itu menjadi dolar menggunakan temporal method. Betul tidak? Ini kan ya? Karena sekarang dia sudah punya reporting currency dalam bentuk US dollar, ketika dia translasi ya rupiah menjadi dolar, berarti dia sekarang reporting currency-nya sudah dolar, gitu kan ya? Iya, Pak. Maka ketika dia digabungkan, dikonsolidasikan laporan keuangannya, udah tidak perlu ngapa-ngapain lagi. Dari sini ke sini, dia udah tinggal digabung, dikonsolidasikan. Kenapa? Karena sekarang reporting currency-nya sudah dalam bentuk US dollar. Saya ingin bilang 1B, supaya kalian tahu bedanya. Kalau di sini, dia itu sebenarnya proses di translasi menggunakan temporal method itu sebenarnya bukan untuk kepentingan konsolidasi, tapi untuk mengubah reporting currency-nya supaya sama dulu dengan functional currency-nya. Maka dia translasi menggunakan temporal method. Untuk konsolidasi, perlu lagi nggak dia di translasi? Nggak perlu. Kenapa? Karena reporting currency-nya sekarang sudah sama dengan functional currency-nya dalam US dollar. Sehingga laporan keuangan itu tinggal di konsolidasi dengan laporan keuangan induk yang US dollar. Oke. Ini adalah flowchart-nya. Sebenarnya bukan local currency. Saya nggak setuju kalau ini local currency. Ini sebenarnya reporting currency. Karena belum tentu local currency sama dengan reporting currency-nya. Ini diasumsikan bahwa local currency adalah reporting currency, padahal belum tentu. Jadi yang pertanyaannya sekarang yang penting sebenarnya reporting currency-nya itu dalam bentuk apa? Oke. Apakah reporting currency-nya functional currency? Jika tidak, functional currency-nya dolar atau tidak? Jadi Indonesia gitu, perusahaan Indonesia, reporting currency-nya functional currency atau tidak gitu. Misalkan tidak. Jika functional currency-nya bukan dolar,
Jika bukan dolar, jawabannya dolar, bukan dolar. Lantas dalam apa? Misalkan euro. Berarti contoh tadi tuh, reporting currency-nya rupiah, functional currency-nya euro, tapi perusahaan induknya dolar. Maka dia harus diremeser dulu dari rupiah menjadi euro, baru kemudian translasi lagi menggunakan current method dari euro menjadi dolar. Jelas ya? Jadi kalau contoh ini adalah reporting currency-nya rupiah, functional currency-nya euro. Jadi kan, apakah reporting currency-nya sama dengan functional currency-nya? Reporting currency-nya rupiah sama dengan functional currency-nya euro? Jawabannya tidak. Kemudian pertanyaannya, apakah dolar functional currency-nya? Kenapa pertanyaannya dolar? Karena parent-nya, perusahaan induknya adalah perusahaan Amerika di sini asumsinya. Parent menggunakan dolar. Sehingga laporan keuangannya harus dikonversi menjadi dolar. Apakah functional currency-nya dolar? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena functional currency-nya euro. Apa yang dia lakukan? Maka yang pertama harus menyamakan dulu. Reporting currency harus sama dengan functional currency. Maka rupiah harus ditranslasi menjadi euro menggunakan temporal method. Remeser dulu. Setelah dia jadi euro, maka dikonversi menjadi dolar menggunakan current rate method. Ini dia. Kasus yang ini, reporting currency-nya rupiah. Functional currency-nya rupiah. Parent-nya US dollar. Apakah reporting currency-nya sama dengan functional currency-nya? Ya. Maka tidak perlu dikonversi. Tidak perlu ditranslasi. Tapi karena parent-nya adalah dolar, maka rupiah harus diubah menjadi dolar. Translasi ke dolar menggunakan current rate method. Contoh yang ketiga, reporting currency-nya rupiah. Functional currency-nya dolar. Parent-nya dolar. Apakah reporting currency sama dengan functional currency-nya? Jawabannya tidak. Apakah dolar functional currency-nya? Jawabannya ya. Maka yang didahulukan adalah mengubah reporting currency supaya sama dengan functional currency, dolar. Mengubah functional currency supaya sama dengan mengubah reporting currency supaya sama dengan functional currency-nya menggunakan temporal method. Karena sekarang laporannya sudah dalam dolar, maka ketika dikonsolidasikan dia tidak perlu ngapa-ngapain lagi. Yang dolar ini udah bisa langsung dikonsolidasikan. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Oke. Kalau tidak, kita break sampai jam 4 untuk sholat ya.